Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya? Gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak melakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in, 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada enggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Anda sama saja sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti daripada Anda. Nabi SAW tidak perintahin kita kerjain, jadi kita lebih ngerti dong dari Nabi, gitu kan? Padahal kita disuruh menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Yang disuruh saja, jangan tambah-tambah, cukup. Dan yang tidak dicontohkan sama, jangan juga dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita perlu mengetahui sejarah agar kita tahu kapan dimulainya Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah ketika pada zamannya Rasulullah SAW, ataukah pada eranya para sahabat, ataukah pada zaman sekarang saja. Terus bagaimana hukum melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Saya mengutip dari Al-Quran. Yang pertama dari Al-Quranul Karim. Di sini dalam surat Yunus, ya, ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmati, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Apa artinya? Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, qul bifadlillahi wa birahmati, hendaklah falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ya, karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulnya. Huwa khairum mimma yajma'un. Kalau kita menelisik tentang mukhtasornya, ya, di sini mukhtasornya itu kul ayyuhar rasul linnas ma ja'akum bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diterangkan bahwasanya kul bifadlillah, katakanlah bahwasanya orang itu nanti akan kedatangan, masyarakat atau kita umat itu nanti akan kedatangan berupa nabi yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disuruh berbahagia untuk menyambut kedatangan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikuatkan lagi dalam kitab Fathul Bari, karangannya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini beliau mengutip atau menerangkan dalam kitab Fathul Bari, Annal Abbasa qala lamma mata Abu Lahbin ra'aitu fi manami ba'da haulin fi syarri halin faqala ma lakitu ba'dakum rohatan illa annal adaba yukhaffafu anni kulla yawmi itsnaini qala wa dzalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida yaumil itsnain wa kanat Thuwaibah basharat abalah bin bimaulidihi fa'takoha. Artinya itu apa? Annal abasa qala lamma mata Abu Lahbin. Beliau berkata, ketika Abu Lahab itu wafat, beliau mati, beliau wafat. Kemudian ra'aitu fi manami ba'da haulin fi syarri halin. Setahun kemudian aku melihatnya dalam mimpi. Ya. Kemudian dalam kondisi yang sangat buruk. Abu Lahab itu dalam mimpinya itu kondisinya sangat buruk. Karena yang kita tahu, beliau adalah satu paman yang tidak menyukai Nabi Muhammad SAW. Kemudian faqala ma laqitu ba'dakum rohatan illa annal adaba yukhaffafu anni kulla yaumil itsnain. Kemudian ia berkata, aku setelah meninggalkan kalian tidak pernah merasakan jeda istirahat dari siksa. Itu perkataannya Abu Lahab. Setelah wafat, saya tidak merasakan jeda sedikit pun dari siksa. Kemudian melainkan azab diringankan setiap pada hari Senin. Yukhaffafu an kulli yaumil itsnain. Alasannya apa? Abu Lahab menjelaskan, ya, qala wa dzalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida yaumal itsnain.
Kenapa? Karena saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu pada hari Senin. Dari kisah ini, sebelum dilanjutkan, itu kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kita bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad saja. Seorang Abu Lahab yang sudah ahli neraka itu bisa diringankan siksanya setiap hari Senin. Kenapa? Karena setiap hari Senin lahirnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana? Dilanjutkan, wa kanat Suwaibah basyarat Aba Lahbin bimoldi fa'atakoha. Kemudian waktu ia diberi kabar oleh Suwaibah atas kelahirannya, maka Abu Lahab itu membebaskan Suwaibah dari bentuk bahagianya beliau tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dari sebab inilah beliau memerdekakan budak atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang menyebabkan setiap hari Senin beliau diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya nukil dari kitab Fathul Bari juz 9 halaman 145. Maka bisa kita kesimpulkan, orang yang namanya cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW itu bisa meringankan siksa. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan sekelas Abu Lahab saja yang harusnya disiksa, tetapi setiap hari Senin itu diangkat atau diringankan siksaannya. Maka apalagi kita, umat Muslim, ya, kaumnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW, harusnya kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad, dan seharusnya kita malah lebih bisa mendapatkan keberkahan, kita malah lebih bisa mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena kita adalah umatnya. Maka kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah berdasarkan nasul Quran, disuruh berbahagia atas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan dulu ketika saya itu skripsi berkaitan dengan tafsirul Quran, di situ diterangkan bahwasanya para nabi terdahulu sebelum diutus menjadi nabi itu mereka disumpah. Disumpah untuk apa? Disumpah untuk ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, maka nabi-nabi itu mendukung atas dakwahnya Kanjeng Nabi. Kalau pada zamannya itu Nabi Muhammad SAW lahir. Dan itu merujuk atau menunjukkan kepada kaumnya para nabi terdahulu seperti Nasrani. Nah, Nasrani itu ketika dulu nabi itu Nabi Isa itu disumpah nanti ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir disupport, didukung, dan itu beliau sampaikan kepada kaumnya Nasrani. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nasrani itu mengingkari Nabi Muhammad SAW, mengingkari Al-Quranul Karim, maka orang tersebut dikatakan kufur dan orang yang namanya kafir. Maka dari sini kita bisa kesimpulkan, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bentuk bekal kita meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebenarnya seperti apa pandangan memperingati Maulid Nabi? Seperti warga Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, atau kaum-kaum yang melaksanakan cinta atau melaksanakan Maulid Nabi. Ya, sebenarnya apa? Hukum menurut 4 madhab melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang dari awal bulan Rabiul Awal sampai akhir, ada yang hanya tanggal 12 Rabiul Awal saja. Nah, di sini saya sudah merangkum dari beberapa kitab. Mayoritas ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali menegaskan bahwa bagaimana melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu disunahkan, boleh, turut juga sunnah, mendapatkan pahala. Saya mengutip dari pendapat Syekh Ibnu Abidin berkata,
Beliau mengatakan dalam kitabnya Nasrud Duror ala Maulid Ibni Hajar, juz 3 halaman 391. I'lam anna minal bid'atil mahmudah. I'lam anna minal bid'ail mahmudah amal al-maulid asy-syarif min asy-syahril ladzi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam. Jelas banget. Kalau emang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bid'ah, kata beliau mengatakan ini adalah termasuk bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Yaitu apa? Bid'ah mahmudah di sini amal al-maulid asy-syarif, yaitu melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minasyahri alladzi wulida fihi, yang dimana bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bulan Rabiul Awal. Maka tidak ada kemuliaan kecuali di mana di situ ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal itu menjadi mulia. Bulan Rabiul Awal itu menjadi sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bulan Rabiul Awal itu adalah bulan di mana Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Bahkan standarisasi orang beriman itu apa? Ketika dia bisa mencintai Nabi Muhammad SAW dengan Allah, itu melebihi dari dia mencintai keluarganya, melebihi dari dia mencintai anak-anaknya. Maka bagaimana? Di mana kemuliaan itu, disitulah ada Nabi Muhammad SAW. Maka dunia itu sangat bersyukur dan sangat beruntung. Kenapa? Di dunia inilah Allah memilih Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi Nabi. Di tempat dunia di sinilah Allah memilih beliau, jasadnya diwafatkan. Di dunia inilah Allah memilih Nabi Muhammad SAW menyebarkan agamanya yang lurus. Maka dunia itu merasa beruntung. Kenapa? Karena di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian menurut Syekh Ibnu Hajj dari mazhab Imam Malik atau Malikiyah, beliau mengatakan dalam kitab Al-Mudahhal juz 1 halaman 361. Di sini beliau mengatakan, fakana yajibu an nazdada yaumal isnaini ats-tsani asyara fi Rabiil Awal minal ibadati wal khairi syukran lil maula ala ma aulana min hadhihi ni'ami al-'azimati wa a'dhamuha miladul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fakana yajibu an nazdada yaumal itsnaini tsani asyara fi Rabiil Awal minal ibadati wal khair. Wajib bagi kita pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal menambah ibadah dan kebaikan. Ya. An nazdada yaumal itsnaini tsani asyara fi Rabiil Awal minal ibadati wal khair. Kita dianjurkan untuk menambah ibadah dan kebaikan. Contoh, yang tadinya tidak membaca Al-Quran karena tidak bisa membaca Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Dibai, Ad-Diya, Ul-Lamih atau Maulid As-Simtuduror, diperbolehkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Atau dia tidak bisa membaca Al-Quranul Karim, tidak bisa membaca Maulid Ad-Dibur, Maulid Simtuduror, Maulid Ad-Dibai atau Maulid Barzanji dan sebagainya. Beliau dianjurkan untuk memperbanyak thalabul ilmi, duduk di majelis-majelis ilmu, mendengarkan atau minimal hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Hal ini itu seperti apa? Untuk apa? Dan seperti apa? Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas apa yang dianugerahkan. Syukran lil maula ala ma aulana min hadin ni'ami azimah. Ya, berupa nikmat-nikmat yang sangat besar. Apa itu nikmat besar? Nikmat besar itu adalah wa'adhamu miladul Mustafa. Nikmat yang paling besar adalah nikmat di mana Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di bumi ini, yaitu di bulan Rabiul Awal. Ini yang kita tunggu-tunggu oleh masyarakat Muslim seluruh dunia, di mana Nabi Muhammad SAW Nabi yang sempurna,
itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Dalam madhab Syafi'i, beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa juz 1 halaman 292. Lalu mengatakan seperti ini. Huwa minal bid'il hasanati allati yuthabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dimi qadrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farahi wal istibsyari bi maulidi syarif. Beliau mengatakan ini dalam madhab Syafi'iyah. Beliau Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu masuk kategori madhab Syafi'iyah. Itu mengatakan huwa minal bid'il hasanah. Kalau ini juga dikatakan bid'ah, bahwasanya ini adalah masuk bid'ah hasanah. Yang dimana allati yuthabu 'alaiha sahibuha. Orang pelakunya yang melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu akan memperoleh pahala. Lima fihi min ta'dimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia sebagai bentuk pengagungan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idharil farahi wal istibsyari bi maulidi syarif. Kenapa? Karena mengungkapkan rasa bahagia akan apa? Bi maulidi syarif, akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau kita mengatakan pada zamannya Nabi Muhammad SAW tidak ada maulid Nabi, oke. Pada zamannya sahabat tidak ada, karena mereka itu sudah beriman. Mereka itu sudah menyaksikan langsung bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Coba kita terapkan di zaman sekarang. Anak cucu kita yang dimana tidak pernah melihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Apakah kita bisa menerangkan, hei anakku, Nabi Muhammad itu seperti ini? Kan gak bisa. Illa bifarahi atau illa bimaulidin Nabi Muhammad. Kecuali kita memperingati Nabi Muhammad SAW. Maulidan, muludan, grebek mulut, dan sebagainya. Itu salah satu ajang mengenalkan kepada anak cucu kita, hei anakku, ada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat sempurna akhlaknya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu ketika saya kecil, Nabi Muhammad itu siapa? Nggak tahu. Tetapi karena setiap bulan Rabiul Awal di masyarakat itu terdapat muludan. Kemudian dikasih jajan anak-anak kecil. Yang tadinya anak kecil itu tidak tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena sering ikut muludan habis maghrib atau setelah isya, itu lambat laun anak kecil tersebut akan merasakan penasaran siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan mencari siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya dia akan mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka efek yang paling terbesar ketika di zaman sekarang itu tidak ada muludan. Anak-anak sudah menggunakan gadget. Anak-anak sudah sibuk dengan dunia sosial medianya, Facebook, TikTok, Instagram. Terus kapan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita dikenalkan siapa Nabi kita, siapa junjungan kita, siapa Nabina min khatamir Rasul yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu sangat jauh dan sangat sulit untuk mengenalkan di zaman sekarang, kecuali di bulan Rabiul Awal di mana Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Kemudian kita tarik lagi, beliau menurut Syekh Zaini Dahlan dalam kitab Ad-Durarus Saniyah halaman 190, itu beliau mengatakan, wa min ta'dimihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam al-farahu bilailati wiladatihi wa qira'atul maulid. Beliau mengatakan, di antara cara memuliakan Nabi Muhammad SAW adalah apa? Al-farahu bilailati wiladatihi, yaitu berbahagia di malam kelahirannya. Wa qira'atul maulid, dan membaca maulid, sejarah surahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak Maulid Ad-Dibai Barzanji itu adalah tarikh sejarah Nabi Muhammad SAW semata-mata untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW kepada anak turun kita dan memicu rasa cinta, memicu rasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Kita tarik lagi dari madhab Al-Hambali. Beliau Asy Ibnu Jauzi dari madhab Al-Hambali atau Imam Hambaliyah atau madhab Hambaliyah. Beliau mengatakan dalam kitab Syahrul Alama Az-Zarqani bi Syarhil Mawahib Al-Laduniyah, ya, halaman 262, atau bisa ditemukan juga di Utsman bin Syatta Al-Bakri, atau yang kita sebut kitabnya adalah I'anatut Talibin. Ini juga terdapat di juz 3 halaman 414. Beliau mengatakan seperti ini. Min hawasihi annahu amanun fi dzalikal ami wa busyra ajilatan binailil bughyati wal maram. Di antara keistimewaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu apa? Bahwa hal itu amanun fi dzalikal am, memberikan rasa aman pada tahun itu. Ya. Wa busyra ajilatan binailil bughyah, dan kabar bahagia akan tercapainya harapan wal maro, dan tujuan. Jadi salah satu kita manfaat atau faidah atau hikmah dari sering melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita merasa aman pada tahun ini dan tercapainya harapan kita, ya, atas dan tujuan kita di tahun yang akan datang. Kemudian dilanjutkan, kita tarik pada sebagian ulama madhab Maliki. Beliau menyatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu tidak diperbolehkan karena merupakan bid'ah. Di sini beliau mengatakan, Syekh Tajuddin Al-Faqihani menuturkan dalam kitab Al-Maurid fi Amalil Maulid halaman 20. Beliau mengatakan, la a'lamu lihadal maulid aslan fi kitabin wala sunnatin. Bahwasanya beliau itu tidak mengetahui tentang dalil maulid secara asli dalam kitab Al-Quran walaupun dalam hadis, wala sunnatin, dan tidak dalam hadis. Wala yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'il ammah, dan tidak pula diceritakan tentang pelaksanaannya oleh salah satu ulama. Alladzina humul qudwatu fid din, di mana ulama tersebut merupakan tuntutan dalam hal agama. Jadi beliau mengatakan, Syekh Tajuddin Al-Faqihani mengatakan sebagian dari madhab Malikiyah bahwasanya ini adalah bid'ah. Kenapa? Karena beliau tidak menemukan dasar di dalam Al-Quran dan di hadis. Bahkan menurut beliau, ulama-ulama zaman terdahulu yang sebagai tuntunan ilmu agama itu juga tidak melaksanakannya. Ya. Al-mutamassikuna bi atharil mutakaddimin. Ya kan? Yang senantiasa berpegang teguh pada warisan orang-orang terdahulu. Jadi ulama-ulama dulu yang sebagai tuntunan agama itu juga tidak melaksanakannya. Bal huwa bid'atun, maka orang tersebut bal huwa bid'atun. Ya. Syekh Tajuddin Al-Faqihani mengatakan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan mayoritas ulama dari kalangan Maliki, dari kalangan Hambali, dari kalangan Hanafi dan Syafi'i itu memperbolehkan, bahkan mensunnahkan, mengagendakan Maulid Nabi Muhammad SAW, atau disunnahkan untuk melaksanakan, atau berbahagia, atau apapun itu untuk menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan kebaikan. Ya. Hanya sebagian dari madhab Maliki yang tidak memperbolehkan, yang mengatakan bid'ah, yaitu Syekh Tajuddin Al-Faqihani. Kemudian ini adalah dalil pamungkas sebelum saya tutup. Itu dalam kitab Ibnu Taimiyah. Beliau Ibnu Taimiyah adalah rujukan bagi umat Islam yang selama ini mengharamkan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam Ibnu Taimiyah tersendiri, dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim
fi mahalafati ashabil jahim juz 1 halaman 297. Di situ beliau mengatakan fata'zimul maulid wattikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau mengatakan seperti ini dalam kitabnya Ibnu Taimiyah. Fata'zimul maulid, maka memuliakan maulid, wa tikhaduhu mausiman qad yaf'alu ba'dun nas, dan menjadikan kebiasaan musiman. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang. Mausiman qad yaf'alu ba'dun nas, yang dilakukan oleh sebagian orang. Muludan, kemudian maulid ad-dibai, sebagian orang dilaksanakan. Wa yakunu lahu fihi ajrun adimun. Orang tersebut yang melaksanakan itu akan mendapatkan apa? Ajrun azimun, pahala yang besar. Itu beliau Ibnu Taimiyah dalam kitabnya mengatakan seperti itu. Orang yang melaksanakan maulid Nabi, orang-orang tertentu yang melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW pada hari-hari tertentu dengan cara-cara tertentu ini, beliau orang yang melaksanakan akan mendapatkan ajrun azimun, ya, ganjaran atau pahala yang sangat besar. Kenapa? Li husni qasdihi wa ta'dimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Apa? Karena li husni qasdihi, karena niat baiknya dan penghormatannya, wa ta'dimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, karena penghormatannya dan takdimnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini rujukan ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya mengharamkan atau tidak memperbolehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Beliau Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Terus bagaimana? Maka kita bisa simpulkan, melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah sunnah dan diperbolehkan. Kalaupun masuk kategori bid'ah, itu masuk kategori bid'ah mahmudah ataupun bid'ah hasanah, bid'ah yang tidak dilarangkan dan bid'ah yang tidak bakal masuk neraka. Gitu saja. Mungkin itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.